Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Nasional, kasus Soeharto, HAM tahanan rumah. Kini giliran Pak Harto merasa dilanggar HAM-nya. Tim pengacaranya mengadu ke Swiss. 3 advokat kondang Juan Felix Tampu Bolon, O.C. Kaligis, dan Indriarto Seno Aji terbang ke Jenewa, Swiss, Kamis 2 pekan lalu. Mereka bukannya mau piknik. Perjalanan ketiga penasihat hukum mantan Presiden Soeharto itu membawa pengaduan yang disampaikan kepada United Nations High Commissioner for Human Rights atau UNHCHR, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bermarkas di negeri itu. Sebelumnya tim pengacara Pak Harto itu sudah mengirim surat pengaduan 26 Mei lampau. Isinya meminta perlindungan hukum. Kita bikin surat dulu, baru disusul datang ke markas komisi itu di Jenewa, kata Kaligis dalam menangani kasus ini. Tim advokat Soeharto itu berbagi tugas. Urusan hukum internasional dipegang O.C. Kaligis. Permohonan perlindungan itu, tutur Kaligis, didasarkan pada 3 alasan. Pertama, pelanggaran asas praduga tak bersalah. Faktanya Pak Harto saban hari dihujat, kata Kaligis. Kedua, seseorang harus diperlakukan secara manusiawi. Ketiga, seseorang yang diperiksa harus bisa menjelaskan dengan kata-kata terinci. Sekarang Pak Harto sakit afasia, kerusakan otaknya permanen, kata Kaligis menjelaskan. Tentu klaim afasia itu harus dibuktikan, maka dilakukanlah token test Sabtu 17 Juni lalu di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Karena itulah Juan Felix menilai tindakan Kejaksaan Agung yang disebutnya memeriksa Pak Harto tanpa memperhatikan kondisi kesehatannya tidak manusiawi. Selama ini hak asasi Pak Harto banyak dilanggar. Kami memandang perlu mengadukan nasibnya ke Komisi HAM PBB, kata Juan Felix setiba di Jakarta akad pekan lalu. 2 masalah lain yang disebutkannya menjadi alasan untuk mengadu ke UNHCHR adalah berubahnya status tahanan kota menjadi tahanan rumah dan masalah pencabutan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kedua tindakan itu tak jelas dasar dan alasan hukumnya, kata Juan Felix. Kasus pencabutan SP3 ini sebelumnya telah diperkarakan lewat pengadilan tapi ditolak hakim. Namun Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai tak ada yang luar biasa dari pengaduan ini. Tindakan itu tak bisa merintangi Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap Pak Harto, katanya saat dihubungi Gatra Jumat malam pekan lalu di kantornya. Kejaksaan Agung menurut Marzuki tak akan melakukan apapun untuk menanggapi pengaduan itu. Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari pengacara Soeharto, ujarnya. Menurut Marzuki pula, sebenarnya tak ada alasan pengacara Soeharto itu mengadu ke Komisi Tinggi HAM PBB. Seharusnya para advokat itu lebih dulu mengadu ke Kejaksaan Agung, lalu ke Komisi Nasional HAM, barulah terakhir ke Komisi Tinggi HAM PBB. Marzuki sendiri menegaskan pihaknya sama sekali tidak melanggar HAM. Kami masih bertindak di jalur hukum, katanya. Hendardi, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia,
juga ikut menyoroti langkah Juan Felix dan kawan-kawannya. Ia mengatakan tim pengacara Soeharto tak paham prosedur pengaduan pelanggaran HAM ke Komisi Tinggi HAM PBB. Hendardi yakin betul pengaduan tersebut tak akan dianggap penting oleh Komisi Tinggi itu. PBB tidak buta dan mereka tahu benar siapa Soeharto itu, katanya. Oce Kaligis menangkis serangan itu. Banyak orang komentar tapi nggak tahu apa yang dikomentarinya, ujarnya. Ia menegaskan bahwa yang diboyong ke Swiss bukan kasus Soeharto, melainkan kondisi kesehatannya. Saya juga tidak mau UNHCHR mencampuri kasus kita, katanya. Menurut Kaligis, tim pengacara membawakan keterangan dokter tentang penyakit Soeharto untuk mendapatkan jaminan kliennya tak diusik. Orang sakit tidak bisa diperiksa, tuturnya. Meskipun begitu, Kaligis mengatakan tetap menghormati berbagai komentar para pakar hukum itu, tapi dia menegaskan siap berbeda pendapat dengan mereka. Pasti para pakar itu mau menghormati hak asasi saya. Tak ada yang bisa membatasi hak itu, katanya. Kalau yang ini dianggapnya dibatasi pula, boleh jadi Kaligis juga akan mengadu ke UNHCHR, IMS, ASK, dan RTB. Gatra 1 Juli tahun 2000, halaman 41.